akan mendengarkan pembicara kita yang selanjutnya. Kita akan ada social media party, wifi, and selfie party. Jadi saya minta kepada keempat pembicara untuk bisa naik ke atas panggung. Pak Dino, Mas Agus, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Syamsi Ali bisa naik ke atas panggung. Karena kita akan ada social media party, jadi semua nanti akan foto bersama. Dan jangan lupa hashtag di social medianya Supermentor14 dan mention ke @supermentorid, @fpcindo, @dinopatijalal, @ridwan kamil, @agus yudhoyono, dan @imam syamsi ali. Sebagai reminder, Super Mentor ini gratis, bayarnya dengan tweet, oke, atau Instagram. Jadi mungkin semuanya boleh berdiri, foto, selfie. Oh gitu. Oke. Ini tuh apa? Untuk oke. Mungkin tangannya boleh dilambaikan semuanya. Pada mau ya? Terakhir ke atas. Ayo Pak, yang mau foto silakan. Enggak, bukan ke depan, tapi foto dari depan. Jangan naik ke atas panggung. Ini kita berempat mau bikin boy band. Atau gini, kita berempat masing-masing bergaya, oke? Terus di bawah sekali lagi, saya juga bergaya gitu. Perutnya tarik nafas semua ya. Pembicara kita yang ketiga adalah seorang wali kota yang sangat inovatif dan kreatif, yang telah berhasil membawa Bandung mengglobal. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Ridwan Kamil. Tes. Dengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf terlambat karena biasa macet di tol Cipularang karena orang Jakarta pada pulang berlibur dari Bandung ya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat, tapi intinya presentasi saya betul-betul datang dari pengalaman hidup saya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat dan ingin saya share. Mudah-mudahan semua yang mendengar, khususnya generasi muda, bisa punya kekokohan persiapan menghadapi masa depan Indonesia. Sengaja saya pilih Chelsea Islan ini karena dia mewakili Anda semua yang dominasi hadir di ruangan ini, kira-kira generasi yang memang terkoneksi dengan segala hal dan mungkin banyak pertanyaan di benaknya Indonesia seperti apa yang saya ingin tunjukkan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih Pak Dino yang mengundang saya, Mas Agus juga teman seperjuangan membangun Indonesia yang lebih baik. Pak Syamsi Ali, guru saya dulu, saya tinggal di New York ya. Beliau imam, saya karena arsitek saya bikin majalah masjid, kira-kira gitu ya. Jadi
berbagi sesuai keahliannya. Ya. Istri saya jadi guru ngaji juga di sana dan alhamdulillah luar biasa pengalamannya. Tadinya saya mau bilang juga dalam kesempatan ini gitu ya, bahwa saya walaupun 7 tahun menjadi diaspora dulu, kalau belah dada saya tadi mau begitu, tapi sudah diambil ya. Jadi saya bilang kalau mau nggak percaya saya sangat Indonesia, pelorotin celana saya, dalaman saya merah putih kira-kira. Tapi kalau dilakukan pasti viral, jadi tidak saya lakukan. Yang kedua, saya mau klarifikasi bahwa peci itu bukan simbol ulama, oke? Peci itu simbol lelaki Nusantara. Dulu zaman perjuangan membedakan orang Indonesia yang berkhianat dan orang Indonesia yang pro NKRI, itu kodenya itu hashtag kode gitu ya. Itu kodenya dia pakai peci. Kalau dia datang pakai peci bahwa dia barisan dalam Republik Indonesia. Hanya dalam perjalanannya peci seolah diidentikan dengan keislaman, padahal tidak. Ya, orang Kristen, Hindu, Buddha silahkan. Bedanya kalau pecinya mendekati alis, ini pejabat. Kalau pecinya naik sedikit, nah ini baru ustadz. Biasanya jidatnya ada hitam dikit. Kalau pecinya miring, ini tukang sate. Jadi saya menyesuaikan dengan status saya ya. Oke. Kita hari ini 71 tahun. Kita harus fair ya. Adil. Kita ada kemajuan. Orang-orang makin pintar, kita bisa memilih mimpi kita mau jadi apa. Betul? Para wanita bebas merdeka untuk mencapai cita-citanya seperti nada tadi. Tapi kita juga harus fair mengatakan di 71 tahun ini problem masih banyak yang di bawah itu. Ya. Pertanyaannya, kita hidup di negeri indah tapi banyak masalah, setuju? Dan masalah itu diciptakan oleh generasi-generasi yang hidup sekarang. Kadang-kadang saya berpikir ya, orang tua kita itu zaman perjuangan kelihatannya lebih cerdas, lebih pintar karena problem, tekanan, dan visinya luar biasa. Ada takdir, ada nasib. Kalau takdir nggak bisa diubah, seperti cerita nada. Kalau nasib bisa diubah, seperti juga cerita nada. Kalau takdir, saya kulit sawo matang, karena orang Indonesia. Mau ke RH 7 kali seminggu juga gak bisa putih-putih kan? Itu takdir. Indonesia negeri banyak gunung berapi. Artinya gunung meletus, bencana itu akan hadir setiap tahun. Gak bisa dilawan. Kecuali kita menyesuaikan seperti orang Jepang, ramah terhadap bencana. Itu yang betul. Ada takdir, ada nasib. Nasib bisa diubah. Dari terpuruk menjadi sukses, ya, dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, itu bisa. Dari jomblo bisa berpasangan, itu takdir, nasib. Jadi poin saya, gambar ini menunjukkan ini bukan takdir, kawan-kawan, ini adalah nasib. Dengan kekompakan, dengan ilmu, dengan determinasi, oke? Dengan will ya, dengan mau belajar, bekerja keras, bekerja cerdas, yang bawah bisa berubah seperti yang di atas, kira-kira begitu. Hari ini kita juga disuguhi paradoks ya. Saya survei di Bandung. Orang Bandung itu ternyata hobinya nonton TV, tapi 80% yang ditonton adalah infotainment. Ya, di mana menyuguhkan hal-hal artifisial, ya. Seolah-olah
mundur maju cantik, itu sudah ukuran sukses gitu. Tapi di sisi lain saya juga optimis ya. Di luar hal-hal artifisial ini ada anak-anak generasi kamu-kamu ini yang dengan gagasan, yang bisa seize opportunity menjadi orang-orang hebat di celah-celah yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ada Nadim di Gojek ya. Ada William di Tokopedia, di mana sekarang salah satu yang terbanyak transaksi online di seluruh Indonesia adalah Tokopedia. Bukan pesan sponsor, tapi Tokopedia kerjasama dengan Bandung bulan lalu. Bandung menjadi kota pertama yang punya laman di Tokopedia. Poin saya itu. Jadi saya bekerja sama dengan orang-orang terbaik di Indonesia. Ya, jadi jadilah yang di bawah, santai aja, gayanya biasa aja. Tapi duitnya miliaran, itu yang benar. Ya, gayanya begitu. Nah, sekarang saya mau cerita. Masa depan kita ini adalah masa depan yang makin lama makin kompetitif. Ya. Kamu pintar saja tidak cukup, itu poin saya. Pintar tidak cukup karena saingan makin banyak yang pintar juga. Ya. Negeri-negeri seperti ini antrian kerja ya di luar negeri. Dan mungkin ada kamu salah satu di sini. Kalau semua pintar, bagaimana saya memilih? Kan? Berarti saya akan mencari personalitas. Jika pintarnya sama, personalitasnya sama, berarti saya akan cari faktor lain, ya, aktivitas dia dalam kegiatan-kegiatan yang non profesional. Jadi artinya apa? Manusia di zaman modern ini yang dicari adalah manusia multitasking, okay? Manusia yang bisa melakukan banyak hal, dan kualitas multitasking itulah yang menentukan kesuksesan masa depan individu itu dalam persaingan global. Indonesia ini insya Allah akan menjadi negeri luar biasa. Kenapa? Karena jumlah populasi yang produktifnya sedang tinggi-tingginya. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita 5%. Kalau mobil itu 80 km per jam. Ya. Eropa, negeri-negeri lain di bawah 3%. Kecepatannya 40 km per jam. Ya. Kalau Indonesia bisa menjaga pertumbuhan 5% sampai 2030, kita diprediksi sebagai negara paling hebat ekonominya nomor 7 di dunia 2030. 2030 berarti usia kamu yang sekarang 20-an, kurang lebih nanti usianya 35 tahun kan. Disitulah masa keemasan Indonesia insya Allah hadir oleh orang-orang yang mendengarkan presentasi saya ini, yang insya Allah di 15 tahun jadi CEO, jadi menteri, jadi wali kota, dan siapa tahu ada yang jadi presiden di sini kan. Yang kedua, dunia ini makin ekstrim, mohon maaf ya, karena penduduk makin banyak, lahan tidak bertambah banyak. Maka naik bis makin sempit. Beli apartemen makin kecil, tipe 21 dulu paling kecil, sekarang tipe 18, itu pun hari Senin harga naik. Jadi artinya manusia harus beradaptasi dengan sebuah situasi yang sangat-sangat ekstrim. Disinilah kemanusiaan kita diuji, apakah kita survive atau kita bisa tetap dalam keekstriman menghadirkan kemanusiaan. Ya. Ini yang terjadi hari ini ekstrim. Betul? Ada kecelakaan bukan ditolong, difoto dulu hari ini. Saya pernah kejadian foto yang gambar kiri ini, itu di Bandung, Pak. Saya kan twitteran biasa loh ya. Warga saya lapor, Pak Wali, ada kakek-kakek meninggal dunia di ATM di Bandung di Jalan Lingkar Selatan. Saya langsung, karena saya baca, Dinsos, Satpol PP segera ke TKP, ini alamatnya. Datang mereka, 15 menit lapor. Ternyata si kakek-kakek itu dilaporkan oleh Satpol PP tidak meninggal, tapi sedang ketiduran.
Karena di ATM adem, ada AC. Di luar panas, ya. Jadi maksud saya, si orang yang panik lapor itu di Twitter harusnya kan dibangunin, ya. Istilah Bu Tina Talisa, digeing-geing dulu apa gitu ya. Ini kan enggak, lihat panik-panik foto. Jadi kemanusiaannya hilang oleh sebuah proses itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Teknologi itu memudahkan, tapi jangan menghilangkan kemanusiaan. Tuh. Gambar yang kanan lah yang membuat saya ingin menghadirkan banyak taman di Kota Bandung. Oke, mau dibilang wagiman terserah. Ya, wagiman itu wali kota gila taman. Saya bilang terserah, yang penting bukan wagiran. Wali kota gila beneran. Ya, orang lari mencari ketenangan batin kemana? Di Jepang sudah sangat ekstrim. Ya, larinya ke tempat-tempat seperti ini. Mau hubungan intim susah di Jepang, sampai ada love hotel di Jepang. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan kita. Mungkin hadir di Jakarta lebih cepat karena kondisi populasi dan ekstrimnya luar biasa. Tapi itu pesan saya. Ini tantangan masa depan, tapi titip rasa kemanusiaan kita kalau boleh tidak boleh hilang, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita harus semangat kayak nada tadi. Ya. Cerita nada ini sangat luar biasa. Kamu yang galau-galau ditikung teman mah belum seberapa dibanding cerita nada, ya. Banyak kayak begitu lapor ke saya. Atau skripsinya baru bab 2 terus gitu ya. Jadi poin saya, ini akan hadir, tapi saya mengingatkan di dalam keekstriman dunia hari ini, consciousness kita tetap harus kita jaga. Dan saya merasakan itu di Kota Bandung. Nah, ya, saya jelaskan maksudnya. 80% di sini kan senang K-pop, oke? Saya pulang ke pendopo, rumah dinas saya suatu hari, buka pintu ke kamar ibu mertua, lagi nangis nonton drama Korea. Dramanya The Hairs. Buka pintu anak saya, lagi nonton Running Man. Masuk kamar, rindu istri saya, lagi senyum sendiri lihat Lee Min Ho. Jadi citra sebuah negara memang luar biasa, ya. Saya sering ke Korea, saya kagum dengan bangsa Korea. Orang Korea itu ya, gadis-gadisnya, itu 18 tahun hadiah dari orang tuanya apa coba? Operasi tulang paha. Supaya proporsi kaki dari pinggang ke bawah dia lebih tinggi dibanding ini ke atas. Makanya SNSD kan langsing-langsing kan. Tapi poin saya, kerja keras, ya, sense of excellence itu ada cost-nya. Coba lihat statistiknya, ya, tingkat bunuh dirinya kedua tertinggi di dunia. Dan saya ini tidak mau terjadi di Indonesia. Kira-kira poin saya begitu. Saya ingin balance. Ilmu paling susah kata ibu saya adalah keseimbangan hidup, betul? Terlalu banyak bekerja, mencari nafkah, mencari proyek, lupa keluarga, anak terlantar, ya. Anak dicubit sedikit, lapor orang tua, lapor polisi. Ya, jadi jangan terbuai oleh hal-hal yang sebenarnya di balik itu ada problem. Itulah kenapa di Bandung, di dalam keekstriman mencari nafkah, di dalam kesetresan sebagai kota, saya tetap ingin menghadirkan ruang-ruang istirahat di Kota Bandung, kira-kira begitu. Di mana orang tua bisa mengantarkan anaknya, bermain, main di sungai dan lain sebagainya. Ketiga, dunia makin berbahaya. Saya naif ya, dulu saya menyangka orang makin pintar, dunia makin modern, sekolah makin tinggi, dunia makin damai. Ternyata enggak. ISIS datang di Timur Tengah. Libya hancur,
Afghanistan hancur, Yaman hancur, Suriah hancur oleh sesuatu yang kita tidak mengerti. Duta besar Saudi Arabia dalam sebuah kesempatan bilang begini, saya bandingkan Jazirah Timur Tengah dengan Indonesia, itu penduduknya mirip-mirip 200-an juta. Tapi di Timur Tengah dibelah-belah menjadi 22 negara, menjadi 22 tentara, 22 panglima, susah kompaknya. Makanya lawan Israel pasti kalah. Tapi Indonesia dengan negeri yang 200 jutaan lebih, 250 juta, pulaunya 17.000, ya, etnisitasnya 600-an, 400-600, bahasa 700, dia bisa punya satu tentara, satu panglima, satu presiden. Nah ini yang menarik. Setelah kami analisa, bukan kita yang bilang, mereka yang bilang. Setelah kami analisa, karena bangsa Indonesia punya Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu jangan sesuatu yang otomatis gitu ya, dibacakan pas upacara. Itu tuh luar biasa ya. Soekarno di Kongres itu pidato dalam bahasa Inggris yang keren. Ternyata Pancasila itu dalam logika bahasa Inggris sangat simpel. Number one, believe in God. Ya. Number two, humanity. Number three, nationalism. Number four, democracy. Number five, social justice. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa. Dan saya percaya itulah yang merekatkan Indonesia hari ini tetap damai, alhamdulillah ya, dibandingkan negara-negara lain di belahan dunia lain. Saya sebagai wali kota mengalami masalah ini setiap hari. Saya harus menjadi orang ya, pemimpin yang adil. Karena dalam agama Islam, surga nerakanya pemimpin ada pada tidak adilnya keputusan. Ya. Tapi setiap keputusan tidak pernah selalu memuaskan semua pihak. Tapi batin saya mengatakan, saya ambil keputusan sudah sesuai dengan logika, asas hukum dan batin saya. Kalau ada yang tidak puas, tetap saya laksanakan dengan keyakinan inilah seadil-adilnya manusia mengambil keputusan. Terakhir, dari sisi dunia mau kemana, dunia sekarang makin terkoneksi. Jadi bertemu fisik ini dalam hubungan-hubungan tertentu menjadi tidak relevan lagi, ya. Kecuali hubungan kemanusiaan. Hubungan bisnis tidak relevan lagi. Bandung sekarang going digital ekonominya Pak Dino. Kami transaksi 16 juta transaksi online per tahun, ya. Setiap tahun itu di Bandung. Jadi dunia makin terkoneksi. Itulah kenapa saya sangat memanfaatkan keterkoneksian ini untuk menyampaikan pesan. Karena rumus pesan saya hanya satu. Saya hanya posting positive news. Saya hanya posting berita positif. Karena breaking news negatif sudah diambil alih oleh media mainstream, kira-kira begitu. Jadi saya hanya posting berita positif. Alhamdulillah Instagram saya 3,9 juta follower ya. Facebook saya per bulan reachable akunnya 20 juta akun. Jadi poin saya disinilah cara baru menjaga hubungan yang tidak mungkin dilakukan secara fisik. Jangan lupa MEA sudah hadir, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita mau jadi pecundang atau pemenang? Oke. Nah, kalau jadi pemenang kita harus bersiap. Anggap aja yang namanya Singapura itu kota lain di Indonesia juga yang jaraknya tidak terlalu jauh, lebih jauh ke Aceh dibanding Singapura. Tapi mental block kita mengatakan seolah-olah itu luar negeri yang luar biasa ya. Nah, saya ingin mengatakan inilah market kita ya. Dan saya mengambil opportunity itu. ASEAN juga suatu hari nanti dalam hitungan tidak terlalu lama akan menjadi ekonomi yang sangat-sangat besar dalam ukuran ekonomi di dunia ya. Sudah dilakukan keterkoneksiannya, saya ke Facebook dan Bandung dijadikan kota pertama oleh Facebook yang akan dikasih bisnis page-nya untuk koneksi bisnis di ASEAN. Pertanyaannya, kenapa Bandung yang dipilih? Dan saya jawab enggak. Karena wali kotanya datang ke Facebook ketok pintu. Kesimpulannya, perubahan itu harus dijemput bukan ditunggu.
Tanggal 5 Oktober tahun ini dengan bangga saya akan membuka flag store pertama berjudul Little Bandung di Kuala Lumpur. Semua produk kreatif Bandung saya kumpulkan, saya brand dalam brand namanya Little Bandung dan disukai orang Malaysia dan komit 70 miliar dalam 2 tahun akan dibelanjakan untuk produk Bandung. Pertanyaannya sama, kenapa mereka mau? Karena kitanya proaktif. Ya. Nah, berikutnya dari saya, inilah nilai-nilai yang saya percayai. Tadi kan masa depan ya. Terus kita ngapain Pak Ridwan? Nah ini, pertama, jadi orang itu harus punya nilai. Jangan jadi robot seperti tadi yang orang bule yang tadi curhat ke Pak Iman Samsin ya. Jadi orang baik apapun agamanya. Ini yang saya juga sukai dari salah satu quote-nya Mother Teresa. Ini di Twitter nih rame komunitas spesies yang suka ngejudge seperti ini ya. Jadi saya ingatkan satu hadis Islam aja, bicara yang baik atau diam itu saya pakai. Ya, kalau gatel ingin ngejudge orang, ingin bicara gitu, tahan gitu. Kalau nggak ada yang baik-baik jangan diposting, jangan di-tweet. Kita nge-tweet yang positif aja. Nah ini kalau energinya penuh seperti ini, insya Allah suatu hari teknologi ini akan membawa perubahan positif bukan negatif. Kedua, nilai yang saya percayai, jadi manusia itu harus membawa perubahan. Jangan hari Minggu ini begini, minggu depan tidak ada perubahan. Ya. Salah satu yang menjadi contoh adalah Muhammad Yunus. Perubahan datang dari kepedulian. Maka saya bilang ke adik-adik semua yang hadir di sini ya. Jadi orang Indonesia itu harus peduli, nggak pinter aja nggak cukup. Kenapa? Kita banyak masalah. Kalau kamu mungkin tinggalnya di Amerika yang negerinya sudah maju, yang urusan perutnya sudah beres, nggak ada urusan kepedulian, nggak terlalu masalah gitu. Tapi di Indonesia orang miskin masih banyak tuh, yang jomblo-jomblo berlipat-lipat. Jadi harus ada kepedulian. Ketiga, nilai yang saya percayai, jadi manusia yang siap menghadapi masa depan adalah orang-orang yang berani mengambil risiko. Orang-orang yang safe player itu biasanya nggak akan menjadi prestasi kemana-mana. Tapi orang yang berani ambil keputusan, ambil risiko, biasanya itulah orang-orang yang akan jadi pemenang. Okay. Ini kontroversi buat sebagian orang, tapi bagi saya bukan soal kontroversinya. Setiap manusia harus berani ambil risiko. Apakah risikonya disukai, apa risikonya berhasil, apapun itu, jadilah orang-orang yang berani mengambil risiko. Yang berikutnya, jadilah orang yang bersiap menghadapi masa depan, yang berpikirnya bukan buat tahun depan gua ngapain gitu ya, tapi berpikir 10 tahun lagi harus jadi gubernur Jakarta misalkan ya. Nah itu visinya harus dilakukan. Ya, jadi berlatih seperti itu. Nah, lihat. Ini adalah tokoh yang berpikir tidak hanya ngurus teknologi yang sudah ada, tapi berpikir tentang traveling, bukan lagi travel Bandung-Jakarta gitu ya, ekstran, tapi sudah antar galaktik gitu ya. Jadi berpikirnya sudah sangat visioner. Berpikir tentang mobil listrik yang menghasilkan energi sendiri, berpikir tentang sel surya, dan sebagainya. Orang Indonesia banyak yang pintar-pintar. Saya cerita satu hal. Saya punya kawan, saya dulu tinggal di Amerika dari tahun 97. Waktu saya pindah ke Hong Kong, saya bilang ke bos saya, "Bos, saya mau pindah ke Hong Kong, tapi pengganti saya di Amerika kalau bisa orang Indonesia ya." Gitu. Ridwan, I believe you, kan begitu ya. Saya bawa orang Indonesia itu, orang Madiun, teman saya Pak. Setelah sekarang saya dengar kabar dia sudah jadi CEO di perusahaan itu. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu hebat-hebat Pak Samsiali, hanya jarang diberi panggung. Betul? Pada saat dia tidak punya panggung, dia tidak bisa memperlihatkan kehebatan si Indonesianya itu. Jadi beruntunglah kita-kita yang punya panggung, gunakan panggung itu untuk membawa perubahan supaya bisa. Terakhir, kita harus berpikir ya bahwa inilah yang membedakan pecundang dan pemenang itu ada pada inovasi. Dalam pola pikir Steve Jobs, CEO Apple almarhum, kalau dibedah itu segalanya isinya tentang inovasi. Nah, poin saya adalah nilai-nilai inilah kalau Anda punya semua ya, itu akan mempengaruhi kesiapan kita di masa depan. Terakhir adalah keberanian. Jadi manusia harus berani, punya determinasi.
Nah, kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi, kalau saya Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan, punyalah nilai-nilai ini. Insya Allah kalau ini dipunyai, tantangan ekstrim, kompetitif tadi ya, keterkoneksian dan lain-lain, itu insya Allah akan kita hadapi dengan baik. Mohon izin 3 menit terakhir, saya tunjukkan cerita saya di Bandung. Okay. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan jenderal, bukan wali kota, bukan presiden. Seberapa bermanfaat hari kita diberikan kepada masyarakat secara umum. Saya mencoba visioner akan membangun Silicon Valley di Indonesia, di Bandung. Saya bisa lobby secara internasional juga untuk menunjukkan kita sejajar dengan bangsa-bangsa dunia. Ini tadi dengan wali kota Seoul ya, karena saya mau komplain tentang Lee Min Ho. Ini dengan wali kota sedunia di Singapura, dan ini juga nilai yang saya percayai bahwa perubahan itu harus dijemput, tidak bisa ditunggu. Ya. Nah ini Silicon Valley-nya, alhamdulillah Pak Samsi Ali, saya lobby 2 perusahaan Amerika akan investasi tahun ini 2 triliun di Kota Bandung. Yang berikutnya tadi Muhammad Yunus, ingat ya, tentang ekstrim. Saya ingin Bandung stres dari sisi konsep kota, tapi harus bahagia dari sisi manusianya. Ini foto tidak ada tahun lalu Bapak Ibu. Ini hadir 6 bulan lalu waktu sungai yang kotor. Ini kan sungai kotor. Saya bendung, saya filter, saya jadikan tempat bermain anak-anak. Jadi artinya orang kota tidak harus ke desa untuk main-main air. Kalau di Bandung cukup ke balai kota, wali kota dapat sungai seperti ini. Ini Pak Wali, ayun-ayunan, kasih saya ayunan dong di halte bus ya. Itu ide dari Twitter loh, tahun lalu. Akhirnya saya wujudkan, oh keren juga. Ya. Jadi saya pernah lewat karena setiap hari jalan kaki, ada ibu-ibu terus aja begini neng. Bu, bisnya udah lewat, gak apa-apa, parkir kayak enakan. Saya tunggu bis berikut aja. Small happiness, kebahagiaan kecil. Dulu kolong jembatan tempat jin buang anak, nggak ada yang mau lewat. Sekarang kita konversi jadi taman film. Warga Bandung nonton film tiap hari gratis ya. Saya setiap minggu 1 jam sekali membawa makan malam ke keluarga paling miskin di Kota Bandung. Kenapa? Saya nggak bisa dalam waktu 5 tahun semua kayak Singapura HDB Housing, tapi setidaknya dengan 1 jam saya bisa membawa kebahagiaan sederhana kepada keluarga yang paling tidak mampu. Biasanya setelahnya saya bantu ngemodalin kalau ibunya mau berbisnis ya, bedah rumah apa, termasuk kalau anaknya jomblo semua saya urusin. Ini you have as a leader you have to walk the talk. Pemimpin harus istilahnya mengkampanyekan dan melakukan apa yang dia kampanyekan. Saya bersepeda tiap hari. Dari hari pertama saya wali kota sampai hari ini saya bersepeda tiap hari. Apa yang terjadi? Bike to work ternyata tidak populer karena orang dewasa udah kebiasaan enak tidak mau bersepeda. Tapi luar biasa dalam 2 tahun anak-anak sekolah yang ngerti dengan ide wali kotanya. Jadi lebih banyak bike to school yang populer di sana. Smart City ya kami lakukan. Kan tadi berpikir Steve Jobs, inovasi. 2013, kinerja birokrasi Kota Bandung itu adalah ranking 200 dari 500 kota. Dengan Smart City, saya lawan korupsi, saya lawan ketidaktransparan dan lain sebagainya. Saya bangun 300 software selama 2 tahun. Alhamdulillah, Maret 2016 kami terpilih. Kinerja birokrasi Sakip itu kita ranking 1 nasional. Ini terinspirasi dari Muhammad Yunus. Di Bandung, bisnis di bawah 50.000 US dollar, di bawah 500 juta tidak perlu pakai izin. Ya. Jadi tinggal langsung ngebisnis aja, lapor via apps. Ya. Saya meluncurkan kredit tanpa agunan Pak Samsi, asal berlima. Jadi kalau satu macet, 4 tanggung jawab. Sudah 10.000. Sudah 10.000 kami berikan kredit 30 juta per orang. Alhamdulillah NPL-nya, non-performing loan-nya 0. Ya. Jadi
Dari 10.000, 3.000-nya adalah mereka-mereka yang dulunya terjerat rentenir, sekarang sudah bebas merdeka. Jadi kesimpulannya, ekonomi kerakyatan bisa dieksperimenkan dengan inovasi. Karena itu saya mengundang Nada ke Bandung, kamu magang aja di kota Bandung, perbankan seperti ini insya Allah merubah Aceh. Ini dalam rangka Bandung mempersiapkan persaingan. Bulan Desember saya undang ke Bandung, gedung ini sudah selesai. Ya, semua kreativitas dikumpulkan, ada studio tari, studio musik, studio ICT, ada bioskop buat nonton film underground dokumenter, ada library design dan seterusnya. Ya, ada 3D printer yang kamu pasti nggak bisa beli karena mahal. Ya. Nanti di Bandung disediakan, kamu datang tinggal pinjam, kamu bikin apa aja, dapat duit, disebarkan menjadi bisnis, itulah akhirnya jadi sebuah inovasi dan ekonomi kreatif yang sebenarnya. Berikutnya, belajar dari Soekarno tentang keteguhan hati. Saya 2 tahun terakhir sudah memindahkan 3 kampung, semua tidak pakai polisi, semua tidak pakai TNI, cukup duduk. Cukup duduk, sabar, ya Pak, ya Bu, maaf Pak, maaf Bu, ya Pak, ya Bu, selama 6 bulan. Iya saya setujui, maaf karena kalau melanggar aturan nggak bisa saya setujui. Akhirnya mereka pindah sendiri, bongkar sendiri. Ya, alhamdulillah ini kampung kumuhnya sekarang seperti ini. Ini juga sama, determinasi. Saya tutup jalan Anda karena akan jadikan ruang untuk manusia. Tokonya protes semua. Saya bilang, kasih saya 6 bulan, kalau bisnis Anda turun, saya buka lagi jalan untuk mobil. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, bisnis naik. Karena orang nongkrong lebih banyak. Karena nongkrong haus lebih sering. Karena haus lebih sering, dia beli lebih banyak. Pas beli, ada diskon, beli lagi, dan seterusnya. Akhirnya Pak Wali tutup aja selamanya, katanya. Dan ini juga doa saya ya, jangan sekali-kali doanya minta dimudahkan urusan, doanya karena dunia makin ekstrim, makin kompetitif, doanya adalah dikuatkan pundak dan punggung kita untuk menghadapi masalah-masalah di masyarakat. Saya berkolaborasi, jangan sombong, jangan merasa pintar sendiri, di Bandung kami membangun kolaborasi. Ya. Jadi pemimpin harus egaliter, harus tidak ada bedanya dengan gaya yang dipimpinnya. Yang membedakan saya dengan rakyat Bandung apa? Cuman kesibukan jadwal saja. Saya ngantri bioskop sama, ngantar ke pasar, istri juga sama, ke toko Jogja, dan lain-lain. Jadi pemimpin hari ini ya sama kayak kamu-kamu ya. Kadang galau, kadang marah, kadang senang, kadang gelisah. Yang penting kerja beres ya. Santai tapi target. Nah, itu orang Bandung kayak begitu. Saya ngajak, kamu mau punya balai RW? Mau Pak? Bangun sendiri ya. Saya siapin batanya, saya siapin semennya. Contohnya seperti ini. Inilah membangun Indonesia, bahwa masa depan itu perubahan tidak datang dari pemerintah saja. Perubahan datang dari pemerintah, dari pebisnis, dari sosial kapital, masyarakat, dan dari media membawa perubahan informasi. Saya mengajak dengan digital, ya, andai aku wali kota, idenya banyak dari masyarakat, mengubah persepsi seolah-olah orang kota hanya pengkonsumsi. Di Bandung orang kota memproduksi sayuran setiap hari dengan konsep urban farming seperti ini. Ini di desa, di kampung di Bandung, sungainya jelek, bikin struktur bambu, akhirnya mereka menanam sayuran dan tiap bulan kita jual di bazar sayuran kota di kota Bandung. Saya membangun literasi. Indonesia itu jelek sekali indeks daya membacanya. Ranking 64 dari 66 negara yang disurvei. Karena jarang membaca. Ya, hasil statistiknya orang Indonesia hanya baca 27 halaman per tahun. Itu pun buku tabungan. Itu pun buku tabungan yang halaman terakhirnya sangat tragis, mengecewakan. Maka saya membangun konsep satu perpustakaan, satu kelurahan, di mana ada taman harus ada perpustakaan. Minggu lalu saya ambil keputusan, anak sekolah di Bandung wajib baca buku 15 menit sebelum kelas dimulai, buku non pelajaran. Ya.
buku tentang fiksi, buku tentang biografi, supaya meningkatkan daya literasi. Nah, ini perpustakaan di kampung kota di sana ya. Terakhir dari saya, tadi pesan-pesan si Ali, Indonesia akan hebat kalau urusan duniawinya hebat, disempurnakan dengan kekuatan rohaninya. Kalau kita hanya ngejar urusan duniawi hebat, itu kita nanti mirip Singapura, Hong Kong, lain-lain. Tapi kita harus punya dimensi lebih, keseimbangan manusia, di mana mental dan spiritual, fisik dan spiritualnya juga seimbang, ya. Kegiatan yang sifatnya infrastruktur dengan yang sifatnya rohani juga seimbang. Itulah yang akan membedakan tadi ya keislaman kita dengan negeri-negeri lain. Di sini modernitas bisa sejajar dengan nilai-nilai keislaman. Maka di Bandung ada maghrib mengaji 1 jam, anak-anak nggak boleh nonton TV, wajib ke masjid sampai Isya untuk yang muslim untuk mengaji, 70% tadarus, 30% tentang akhlak. Ayo bayar zakat, karena apa? Karena orang Indonesia ini kalau bayar zakat orang miskinnya habis semua, ini selesai. Tapi masalahnya nggak pada bayar zakat, dengan alasan sudah bayar pajak, ya. Dengan alasan yang dicari-cari sehingga keadilan sosial ini tidak sampai, padahal kita sebenarnya bisa. Terakhir dari saya, ini bukan dari Sandiaga Uno, tapi memang saya percaya. Oh, ini ada produser. Memang kerja itu harus ikhlas, bekerja keras, cerdas, tuntas, dan terakhir kerjanya jangan ngasal ya. Kita harus bekerja berkualitas. Gambar terakhir dari saya, ya, saya cuma bilang, satu sisi saya formal berwibawa, satu sisi saya silly look stupid, tapi nggak masalah ya. Poin saya, jadi pemimpin hari ini bukan jaim-jaiman harus selalu berwibawa. Pemimpin hari ini sama saja dengan rakyatnya, tadi bedanya cuma lebih sibuk jadwalnya. Terima kasih sangat. Tapi kita ada dosa sedikit yang ada di panel ini, yaitu tadi kita foto tapi lupa nada. Jadi kali ini kita akan ada foto dan kita semua sudah sepakat, saya, Kang Emil, Mas Agus, dan Pak Samsi Ali untuk memberikan hadiah khusus bagi Nada atas admirasi kita, kekaguman kita bagaimana Nada yang begitu sulit masa kecilnya kini telah menjadi tokoh yang inspiratif, penuh percaya diri dan penuh harapan. Jadi hadiahnya adalah foto, satu foto normal, dan kedua ada foto lucu, dan ketiga juga foto lucu. Nanti gayanya saya yang menjadi sutradara, tapi siapkan handphone ini dan agar disebarkan agar mudah-mudahan bisa jadi viral di Instagram, Twitter, dan lain-lain. Silakan keluarkan handphone untuk foto. Oke, foto pose kedua. Nada di depan sini, ya. Kan Nada adalah yang paling kecil generasi muda, jadi kita kawal untuk ke depan. Kita semua foto militer dengan kayak gini, dengan muka serem, tidak boleh senyum, ya. Nada harus tertawa lebar, ya, kontras dengan kita semua. Semuanya muka galak ya, kalau Mas Agus ada jago nih. Oke, nah ini foto terakhir. Nada sebagai generasi muda yang sangat inspiratif berada di depan. Oke, Nada juga sambil berlari. Siap semua? Ini agak berat kakinya satu nih. 1, 2, 3. Foto bebas tengah. Sumpah jadi pemimpin Indonesia. Oke. Terima kasih. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada keempat pembicara kita dan juga Nada. Semoga Super Mentor 14 pada malam hari ini dapat menginspirasi kita semua yang hadir di sini. Sampai jumpa di Super Mentor berikutnya.
Selamat malam.